granted. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Di sini saya Mareta Wartamanalu dengan NIM 72024421010. Saya dari kelas Pendidikan Akuntansi A Stambuk 2020. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai aktivitas pengauditan via TABK atau Teknik Audit Berbasis Komputer dengan dosen pengampu Bapak Andri Jainal SE MSI AK PhD dan Ibu Rini Herliani SE MSI AK CA. Nah, apa saja sih yang menjadi aktivitas pengendalian dalam teknik pengauditan berbasis komputer ini? Yang pertama ada yang dinamakan dengan audit sampling. Nah, mari kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan audit sampling ini. Audit sampling merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Nah, dalam teknik pengauditan berbasis komputer, kita akan menemukan audit sampling di mana pada audit sampling ini kita akan mengumpulkan data. Data yang saya ambil ini berasal dari Excel, dari Microsoft Excel. Jadi berbentuk komputer yang digunakan yaitu Microsoft Excel. Data ini akan dikumpulkan berdasarkan random sampling. Biasanya audit akan mengumpulkan data berdasarkan bulan transaksi terbanyak. Di sini ada nomor urut, nomor bukti, tanggal, customer, dan penjualan. Inilah data-data yang diperlukan dalam audit sampling, yaitu terkhusus pada beban komputer yang berbasis Excel. Lalu, aktivitas pengendalian pengauditan berbasis komputer yang kedua ada yang dinamakan dengan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini, saya kembali menggunakan aplikasi, di mana aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi Atlas. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih aplikasi Atlas itu? Jadi, aplikasi Atlas merupakan sebuah perkakas audit berbasis Microsoft Excel untuk kantor akuntan publik. Atlas ini juga memiliki versi terbaru. Nah, di mana pada versi terbaru Atlas ini mengakomodasi tahap respons resiko atau risk response dan pelaporan reporting dalam audit. Nah, jadi pada aplikasi Atlas ini kita perlu mengumpulkan data. Di sini data yang dikumpulkan itu berkaitan dengan data materialitas. Sejauh mana sih materialitas tersebut untuk memberikan opini bagi auditor? Nah, di sini membuat beberapa data. Teman-teman dapat melihat penjelasan di gambar seperti yang telah saya paparkan dalam video ini. Selanjutnya, aktivitas pengendalian audit berbasis komputer yang ketiga ada yang dinamakan dengan penelaahan analisis. Jadi yang dimaksud dengan penelaahan analisis dalam audit merupakan evaluasi informasi data yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang logis antar data yang meliputi pembandingan jumlah-jumlah yang tercatat atas harapan yang dikembangkan oleh auditor. Nah, jadi berdasarkan data materialitas tadi yang telah kita kumpulkan, maka kita perlu melakukan penelaahan analisis, di mana kita mencari apakah data tersebut merupakan materialitas atau tidak. Nah, data yang saya temukan di Atlas ini merupakan data yang tidak materialitas. Maka di pengujiannya kita membuat untuk menceklis data tersebut merupakan data yang tidak materialitas. Tahapan atau teknik selanjutnya dalam pengauditan berbasis komputer adalah kalkulasi data.
Di kalkulasi data ini kita perlu melakukan perhitungan berapa sih jumlah dari kalkulasi data setelah dilakukan penjualan, pembelian, ataupun transaksi lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada kalkulasi data, ada persenannya, dan ada juga jumlah atau transaksi yang terjadi selama perusahaan tersebut berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat seperti pada slide yang telah saya tampilkan dalam video ini. Selanjutnya, pada aktivitas pengendalian pengauditan berbasis komputer yang berikutnya, ada yang dinamakan dengan kalkulasi telaah analisis. Nah, setelah melakukan kalkulasi data yang tadi, maka langkah selanjutnya kita harus melakukan yang dinamakan dengan telaah analisis. Telaah analisis ini diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana sih perbandingan antara transaksi yang satu dengan transaksi yang lainnya, dan apakah setara kas yang satu berhubungan dengan setara kas yang berikutnya, dan apakah rasio kas yang satu ini berefek pada kas yang berikutnya. Itulah yang dimaksud dengan kalkulasi telaah analisis. Pada aplikasi Atlas ini dapat kita lihat bahwa kalkulasi telaah analisis ini cara pengerjaannya seperti pada gambar yang saya tampilkan dalam video ini. Baiklah, selanjutnya tahap pengendalian audit berbasis komputer yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan pemeriksaan kelengkapan data dan alokasi. Pada tahapan pemeriksaan kelengkapan data dan alokasi ini, biasanya kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan pengecekan data secara langsung. Nah, di atas ini ada beberapa pertanyaan atau resiklus yang harus dilakukan oleh auditor, seperti memberikan pertanyaan, terima pesanan dari pelanggan atau pemberian atau penjualan berapakah yang terjadi. Lalu di situ ada asumsi yang terjadi seperti kompetenis, eksistensi, dan ada akun yang timbul seperti piutang, gas, penjualan, dan akun-akun lainnya. Nah, hal ini yang terjadi pada pemeriksaan kelengkapan data dan alokasi. Di slide yang telah saya tampilkan tampak jelas contoh-contoh pertanyaan dari contoh-contoh yang terkait dengan asumsi dari pertanyaan tersebut. Pada aktivitas pengendalian audit berbasis komputer yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan membandingkan integritas data. Untuk tahapan teknik audit berbasis komputer ini, integritas data dilakukan untuk melihat kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan data tersebut. Jika integritas data tidak terpelihara, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan keuangan yang benar. Bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Seperti yang kita ketahui, integritas data itu berkaitan dengan tujuan. Nah, setelah dilakukannya alokasi data tersebut, maka kita perlu mengaitkan dengan integritasnya, yaitu pengecekan secara langsung ke gudangnya dan membandingkannya ke data berbatuan komputer di Atlas yang kita gunakan. Setelah pengecekan dilakukan, maka kita akan mengetahui bahwa integritas data tersebut dapat dipercaya atau tidak kebenarannya. Lalu, tahapan pengendalian pengauditan berbasis komputer yang selanjutnya yaitu membandingkan data dan menganalisis data. Nah, pada tahapan membandingkan dan menganalisis data ini, untuk melihat dan memastikan apakah data-data yang telah disajikan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga dapat menghasilkan laporan yang dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan performa proses bisnis mereka hingga meningkatkan pendapatan. Seperti pada contoh yang saya tampilkan ini, terlihat beberapa jumlah-jumlah akun yang akan dibandingkan dan akan dilakukan analisis data. Teman-teman dapat melihatnya pada slide yang telah saya tampilkan ini. Cukup sekian mungkin penjelasan pemaparan mengenai aktivitas dari kegiatan auditor dalam melakukan teknik pengauditan berbasis komputer.
Nah, biasanya teknik berbantuan komputer ini dapat berupa Excel maupun Atlas ataupun aplikasi lain yang digunakan oleh auditor dalam memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan dalam memberikan suatu opini pada perusahaan. Nah, selain itu, audit berbahan komputer ini juga mempercepat proses dari auditor dalam memberikan opini.